Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kita mengikuti ibadah keluarga secara virtual atau secara daring. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Jimmy Kahirat. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita mempersiapkan diri hati untuk kita memulaikan ibadah keluarga malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita dengan nyanyi dari Kitab Bakti 46 bait pertama. Tuhan Yesus sungguh sayang dan apa yang seterusnya. Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan untuk kehidupan kami saat ini. Kami akan mulai ibadah keluarga dari chapter 1 sampai dengan 6. Tuhan, kami mohon berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya itu berjalan dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Kahirat, kita menyanyi kembali dari Kitab Bakti 47 bait pertama dan kedua, Kasih itu sabar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama
membaca merenungkan firman Tuhan pada ibadah sektor pada malam hari ini. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung, pada pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ada dalam persekutuan yang beribadah pada malam hari ini semata-mata karena cinta kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh tetap mengalami akan cinta Tuhan kepada kami sebagai umat-Mu. Dan itu kami boleh maknai dalam kebenaran firman-Mu yang akan berbicara tentang cinta yang tulus. Berfirmanlah bagi kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba-domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, manakala kita ada di minggu ke-13 sesudah Pentakosta, di mana kita kembali dalam persekutuan yang beribadah, boleh sungguh-sungguh bersyukur karena kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Di tengah masih kuatnya pandemi COVID-19 yang boleh dibilang sebagai ancaman bagi kehidupan kita, dan juga tentunya akan berpengaruh di tengah persekutuan gereja kita. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tetap boleh percaya bahwa karena cinta Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya, itulah yang menjamin kita boleh tetap ada sebagaimana yang kita boleh alami sampai saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena cinta itulah yang menjadi landasan dasar kita tetap boleh beriman teguh, yang membawa kita pada pengharapan hidup dan keselamatan. Hari ini kita diperhadapkan dengan firman Tuhan. Mungkin sangat jarang sebagai umat Kristen mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kidung Agung yang dalam bahasa Ibrani memakai kata shir, hashirim, yang bermakna atau berarti kidung, segala kidung. Nah, mengapa saya katakan jarang? Memang dalam Alkitab yang sesungguhnya kitab Kidung Agung ini ada, tetapi seringkali tidak
diberitakan sebagai suatu pemberitaan. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya yang mau disampaikan terkhusus bagi bacaan kita pada pagi hari ini. Dari kitab Kidung pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya mau mendasarin seperti ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Pada prinsipnya memang bahwa kitab Kidung Agung ini berisi puisi cinta. Ya. Dan di dalamnya ada ungkapan-ungkapan yang vulgar memang menurut ya tanda petik ya, menurut pandangan dunia. Ya. Makanya seakan-akan sepertinya digambarkan Kidung Agung ini kitab seks. Ya. Maaf ya Bapak Ibu kalau saya ungkapkan itu, tapi harus dimengerti begini bahwa memang ungkapan cinta kasih itu harus jelas memang dalam gambaran fisikal yang tentang tanda petik ya masalah seksual itu. Kidung Agung cuma mau katakan bahwa jangan melihat cinta yang berhubungan dengan seks sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang sangat tidak etis, tidak. Tetapi mari kita lihat dalam pemahaman cinta itu dulu dari apa yang digambarkan oleh firman Tuhan sejak awal. Ketika kitab Kejadian bicara tentang penciptaan, termasuk penciptaan manusia, mohon dilihat betul. Di situ selain berbicara tentang keselamatan, tapi berbicara juga tentang cinta. Cinta Tuhan, kasih Tuhan yang memungkinkan segalanya tercipta, yang memungkinkan segalanya menjadi ada. Nah, kemudian diciptakannya manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, laki-laki dan perempuan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Dalam arti bahwa ada hubungan yang terkait dengan cinta, kasih. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari sebenarnya harus dipahami bahwa yang berhubungan dengan masalah cinta itu bukan sesuatu yang hanya bernuansa nafsu dan sesuatu yang bernuansa kemanusiaan saja, tidak, tetapi ada hubungannya dengan Tuhan yang memberi kehidupan. Nah, karena itu bagi kitab Kidung Agung, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, coba mau menggambarkan bagaimana sebenarnya ini secara alegoris, mengungkapkan alegoris itu adalah sesuatu yang tertulis dalam arti yang ada di baliknya itu, tapi bukan dalam arti yang lain, tapi dalam hubungan dengan begini, bahwa cinta yang diungkapkan oleh kitab Kidung Agung adalah cinta Tuhan terhadap umatnya, cinta Allah kepada Israel, cinta Kristus Tuhan kepada kita sebagai ya gereja Tuhan, sebagai umatnya. Nah, dari situlah kita dapat memahami apa yang mau diungkapkan dalam kaitan dengan ayat 16 dan 17 pasal 2 bacaan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ya, kalau kita melihatnya dari ungkapan-ungkapan dari ayat 16 memberikan gambaran bahwa mempelai perempuan memang digambarkan seperti suatu hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, tapi menggambarkan tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan Allah dengan umatnya. Nah, di sini dikatakan gambaran tentang mempelai perempuan, ya, bagaimana dia menyatakan cintanya, kasihnya kepada mempelai laki-laki. Mereka sungguh-sungguh saling mencintai, mereka sungguh-sungguh saling memiliki, ya. Nah, ada gambaran bahwa disebutkan tentang bunga bakung atau boleh dikatakan sebagai bunga lili. Ya, kalau kita lihat di salah satu logo sekolah ada gambaran tentang bunga lili, itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari memang itu bukan bunga bakung yang biasa atau bunga lili yang biasa, tapi yang pasal 2 ayat 1-2 kita Kidung Agung katakan yang hidup di lembah-lembah, yang hidup di antara duri-duri, di antara semak-semak. Jadi artinya bahwa dia hidup dari satu pergumulan, tapi menghasilkan satu keindahan. Nah, satu hal yang sungguh-sungguh dia mau mengatakan inilah sesuatu hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara,
bahwa bunga bakung itu dapat hidup walaupun di daerah yang ekstrim, ya, itu mau mengatakan kalau kita benar-benar punya cinta kasih yang tulus seperti digambarkan oleh mempelai perempuan, ya, benar-benar dijawab juga oleh suatu keindahan sekalipun, ya, harus lahir atau dikatakan hidup berbunga dari proses yang berat karena adanya semak duri, ya, adanya tempat yang hanya di lembah, satu yang tidak terlihat secara langsung tapi menampakkan suatu identitas kehidupan yang sungguh sebagai suatu yang dikatakan gambaran yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung ini. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jadi boleh dibilang ini hubungan cinta kasih yang betul-betul dalam ketulusan. Ini bukan hal yang biasa-biasa, bukan cinta obral dalam arti nafsu, tapi yang betul-betul menggambarkan hubungan yang erat, memberi kehidupan. Itu dia. Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena itu di ayat 17, ya, apa yang digambarkan di situ, mempelai perempuan rindu kepada sang kekasih, ya, berharap sebelum matahari terbenam mereka dapat bertemu, ya. Artinya ini suatu gambaran benar kerinduan yang harusnya benar-benar ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebelum akhir hidup ini harusnya kita tetap ada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus tetap ada dalam persekutuan yang tidak pernah putus bersama di dalam Tuhan. Ini yang harus nampak seperti kerinduan mempelai perempuan ini. Nah, memang mau dikatakan gambarannya bahwa sang kekasih itu harus mempunyai kegesitan dan kelincahan bagaikan seekor rusa di gunung-gunung, meloncat dari satu batu ke batu lain, nah selamat sampai tujuan. Nah, mempelai perempuan mengungkapkan bahwa pasti sang kekasih ini sosok pribadi yang begitu luar biasa, ya, tidak ada sedikit pun dia meragukan, tidak sedikit pun dia meremehkan, tetapi dia yakin sang kekasih ini punya kemampuan yang luar biasa. Nah, itulah yang harusnya Bapak Ibu dan saudara-saudari gambarannya bagi kita. Saya yakin dan percaya sebagai umat Tuhan, kita percaya sungguh tulusnya cinta kasih Tuhan bagi kita. Terkadang harus kita pahami, kadang-kadang boleh dibilang seperti dikatakan, ya, oleh kitab Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan berwarna putih, dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini gambaran bahwa ketulusan cinta kasih Tuhan itu tidak berbanding, atau katakanlah tidak ada yang dapat sebenarnya menahan, mengelak. Harusnya dapat diterima dengan sukacita. Nah, bagaimana kita merespon cinta kasih Allah ini? Mari gambarkan diri seperti seorang mempelai perempuan dalam kitab Kidung Agung. Dalam ketulusan kita percaya Tuhan begitu luar biasa menjaga, memelihara, bahkan menemui hidup kita dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun sebenarnya Tuhan siap dan selalu sedia untuk mau berjumpa dengan kita, menyatakan kuasanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita coba untuk mengungkapkan juga perasaan cinta kasih kita ini kepada Tuhan dengan ketulusan. Jangan coba-coba kita bermain-main dengan keraguan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, atau dengan hal-hal yang seakan-akan kita sudah menganggap diri dalam kebenaran, tetapi sebenarnya kita tidak menampakkan perjumpaan kita dengan Tuhan karena kita mengenyampingkan cinta kasih kita yang sesungguhnya pada hidup yang Tuhan beri. Adanya ketidakserasian dalam hidup rumah tangga, adanya ketidakterimaan kita terhadap kehidupan dengan anak-anak atau dengan saudara-saudara. Bagaimana lambang ketulusan hubungan kita dengan Tuhan kalau dalam hubungan horizontal, dalam hubungan sesama dengan orang kita kasih dan kita cintai katanya, tetapi kita menghadirkan keretakan, ketidakharmonisan, ketidaksukaan. Bagaimana ketulusan itu bisa terjadi? Bagaimana Tuhan bisa mau mengatakan bahwa Dia akan mendampingi hidup kita setiap saat kalau kita sendiri seringkali keluar dari cinta kasih Tuhan? Artinya kita diajak sungguh-sungguh, mari renungkan diri kita masing-masing. Sadarkan diri kita. Apa yang kita sudah lakukan dengan orang-orang yang boleh dikatakan secara duniawi kita bilang orang yang kita kasihan, kita cintai, hidup bersama sebagai satu keluarga, atau dalam hubungan persaudaraan.
Apa yang sudah kita bisa jadikan gambaran tentang cinta kasih yang tulus itu? Hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau sungguh-sungguh kita hidup di dalam kebenaran, ketulusan cinta kasih Tuhan, saya percaya kuasa apapun, sekalipun dengan pandemi COVID-19 ini, kalau kita punya imunitas iman kuat karena kita hidup dalam ketulusan cinta kasih, saya kira ke Bapak Ibu, kita akan hidup dalam sukacita penuh. Tidak ada dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang seringkali mau mengancam. Bagaimana bisa kita kuat iman kalau kita senantiasa hanya berpikir hal yang tidak benar terhadap sesama. Bahkan mungkin kita mengarah kepada keretakan, keterputusan hubungan dengan sesama. Bapak Ibu, itu menimbulkan penyakit jiwa dan bisa menimbulkan penyakit dalam iman kita sendiri juga. Dan akhirnya kita bisa sakit secara jasmani. Bapak Ibu, mari kita diajak hari ini bahwa Tuhan sudah menyatakan cinta yang sepenuhnya bagi kita. Percayalah. Lalu bagaimana ketulusan cinta Tuhan ini? Sungguh-sungguh berbanding lurus dengan kehidupan kita. Yang betul-betul diajak untuk memaknai bahwa Tuhan tidak mengurangi sedikit pun apa yang Tuhan mau curahkan secara penuh bagi cinta kasih-Nya bagi kita. Terima dan lakukan itu dalam hidup sehari-hari, dan percayalah hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam keutuhan rumah tangga, dalam keutuhan hidup pribadi, bahkan dalam keutuhan hidup dalam kekeluargaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan juga dalam keutuhan di tengah kehidupan kita bergereja sebagai jemaat Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini dengan memuji dari Kitab Bakti 49 bait yang pertama, kasih pasti lemah lembut. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk kita masuk di dalam doa. Syafaat kita berdoa. Sebagaimana ungkapan pujian yang baru kami naikkan kepadamu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan selama-lamanya yang memberikan kami jaminan kehidupan untuk tetap boleh memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang sudah boleh menganugerahkan cinta kasih dalam ketulusan, dalam kekudusan untuk kehidupan kami. Engkau menghendaki agar kami pun dapat melaksanakan hidup berdasarkan cinta kasih dalam ketulusan dan kekudusan. Tuhan, kami tahu bahwa untuk kami benar-benar dapat oleh hidup di dalam kekudusan dan ketulusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, kami harus ada dalam kehidupan di dunia ini yang seringkali
boleh berhadapan dengan berbagai persoalan hidup, seperti gambaran bunga bakung atau bunga lili yang tumbuh di lembah, yang bahkan boleh berkembang dari berbagai ancaman semak duri. Demikian kami tahu Tuhan bahwa kehidupan iman percaya kami dalam cinta kasih Tuhan inginkan agar bertumbuh di berbagai persoalan hidup, pergumulan yang seringkali datang silih berganti, tetapi kami harus tetap memancarkan keindahan dan kebenaran dari ketulusan dan kekudusan cinta kasih Tuhan. Kami mau supaya itu benar boleh terjadi dalam hubungan kami di tengah kehidupan yang Tuhan hadirkan. Hari ini ketika kami beribadah bersama dengan keluarga, tolong Tuhan semangatkan cinta kasih dalam hubungan yang benar-benar baik terhadap kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, dan juga dalam kehidupan bersaudara, dalam kekeluargaan. Tuhan tolonglah agar keutuhan, ketulusan, dan kekudusan cinta kasih yang sesungguhnya Tuhan inginkan itu benar terjadi, akan benar-benar membawa kami ketika kami melaksanakan semua itu dengan benar kepada satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengutuhkan hidup ini. Kami berdoa Bapa, jikalau saat ini sesungguhnya ada di antara kami dalam memaknai cinta kasih untuk ketulusan dan kekudusan, mengalami kenyataan ada keretakan atau bahkan mengarah kepada perpecahan dalam kehidupan cinta kasih yang Tuhan anugerahkan, ampuni kami Bapa. Ajar kami untuk ingat bahwa tidak ada satupun kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan supaya kami dapat utuh dalam hidup ini, bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri. Kami diajar untuk sungguh-sungguh menerima kenyataan, apapun pergumulannya, kalau kami belajar dari cinta kasih Tuhan yang tidak pernah memisahkan dari diri kami, karena Tuhan selalu mau menolong kami, menyelamatkan kami. Kami mohon Bapa, ajar kami untuk tidak mundur, untuk tidak meninggalkan kenyataan cinta kasih sekalipun dengan tengah pergumulan, karena kami mau menghadap segala persoalan dengan cinta kasih yang tulus dari Tuhan. Tuhan akan membenarkan dan membaharui hidup kami dalam keutuhan dan kebenaran Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati akan kehidupan gereja-Mu, GBB Getsemani dengan semua pergumulannya, dengan semua pelayanannya, dengan semua syukur yang Tuhan beri. Berkati akan jemaat-Mu dengan semua kehidupan mereka dari sektor pelayanan 1 sampai 6, dan dalam kehidupan di mana mereka sungguh membutuhkan bagaimana dapat bertahan dan melanjutkan hidup ini dengan keyakinan cinta kasih Tuhan akan senantiasa akan hadir bagi mereka. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pendidikan anak-anak kami, berkati masa depan kehidupan anak muda kami, dan berkati orang tua kami di masa usia lanjutnya, agar mereka semua tetap ada dalam kesatuan, persekutuan, pelayanan kesaksian dalam jemaat-Mu. Untuk mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Dan mereka yang benar-benar mengalami pergumulan karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan kami mohon berkat-Mu tetap nyata bagi mereka, memberi kelanjutan hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab. Karena kami meminta doa permohonan ini dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Ibu Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita.
dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 294, bait pertama, kedua, dan kelima. Beribu lidah patutlah memuji dan dapat seterusnya. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku, membuatkan kasih-Nya menghidupi umatku. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati bergerak melawan yang pedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, tentu seperti dunia bahagia namamu. Ibu Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk kita mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan syukur kami ini agar menjadi berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak tetap berdiri. Jemaat kasih Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 427, bait 1 dan bait yang ketiga, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita dunia, cerita Tuhan Yesus, bahagia dan Jemaat Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan berkati di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap percaya dan yakin akan cinta Tuhan. Shalom.